Pertanyaannya, di mana Allah, Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Ini pertanyaan penting. Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Dia, berada di atas langit. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, singgasananya. Juga dalam hadis yang sahih yang sudah kita tahu tentang sholat malam, kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Turun berarti dari atas ke bawah, gitu kan? Ke langit bumi. Lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta ampun, saya ampuni, adakah yang minta tolong, saya tolong, adakah yang punya hajat, saya penuhi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dan banyak ayat lain yang berbunyi, di antaranya surah Al-Mulk, a'amintum man fis samai a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian bisa punya jaminan bahwasanya zat yang ada di langit, Allah, ya, tidak menghukum kalian dari langit itu? Ada enggak kira-kira yang bisa dapat jaminan Allah bisa turunkan dari langit hujan jadi badai, jadi apa segala, gitu kan? Itu semua maknanya. Berarti Allah dari atas langit. Pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa Allah tidak kelihatan? Ini perlu dijawab Bapak Ibu sekalian. Dan jawabannya subhanallah ada di awal kita kalau mau sholat. Tadi kalau kita sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Retorika bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Itu namanya. Jadi kalau orang Arab lihat benda besar, dia bilang kabir. Tapi kalau bagi orang Arab itu dalam retorika bahasa Arab, karena memang Quran dan Sunnah datang dalam bahasa ini, dan ini salah satu dari bahasa yang Allah sudah ciptakan, ya. Tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada fanatisme, memang sudah seperti itu. Semua Allah ciptakan bahasa apapun dan siapapun di muka bumi ini. Maka kita harus tahu dalam bahasa Arab, kalau orang Arab lihat benda besar dia bilang kabir. Kalau ada benda besar di mata dia pribadi, nggak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Berarti kalau kita bilang Allahu Akbar dalam retorika bahasa Arab, kita sedang mengikrarkan Allah itu maha besar, tidak ada lebih besar daripada Dia. Bagaimana memahami ini? Dengarkan baik-baik dan renungi hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1 2 3 4 5 6 7 bumi di bawahnya bersusun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kurang lebih artinya, cobalah, Allah tantang kita sebagai manusia, makhluknya. Lihat, pandangkan matamu ke langit, maka kau tidak akan pernah menemukan celah kekurangan langit itu. Kemudian, kamu akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi letih, sementara kau tidak menemukan celah kekurangannya sedikit pun. Ini Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kelihatan tak kira-kira cincinnya? Sudah enggak karena luasnya padang pasir. Riwayat lain dikatakan seperti biji yang dibuang di sawah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, banding kita dengan langit pertama di atas kepala. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita sebagai manusia mendapatkan fakta ilmiahnya. Semua bintang-bintang yang kita lihat gemerlapan kalau malam hari, tentu kita pelajari di SD, di SMP, di SMA, di S1 saja kita pelajari ilmu pengetahuan alam nih. Ternyata di bawah langit ini ada miliaran bintang-bintang, dan besarnya bisa jutaan kali, bahkan miliaran kali, bahkan ada bintang triliunan kali lebih besar daripada bumi ini. Saya pernah sampaikan hadis ini sebelum saya lanjutkan dengan seorang dosen dari UI, teman dekat saya, dia ketua Ormas. Saya pernah ceramah sampai ke Maluku, seluruh Sulawesi dulu kami lewatin, Sulawesi Tengah, Palu, kemudian Kendari, Gorontalo, Manado sampai ke Maluku. Ada dulu daurah syariah, kayak pesantren kilat seperti ini, tapi kita adakan misalnya ya 3 hari 4 hari untuk memang
mempelajari Islam intens gitu. Dia hadir lalu saya sampaikan hadis ini, dia bilang, "Ustaz, ini yang antum sampaikan memang ada?" Saya bilang, "Ya ada, dalam hadis Nabi SAW." Dia bilang, "Ustaz tahu nggak?" Dia kebetulan dosen IPA ya, di UI. Dia bilang, "Ustaz tahu nggak, di abad ke-18 Masehi, 1800-an gitu kan, para ilmuwan menemukan dengan teknologi canggih, pada saat itu mereka mengangka bahwasanya planet terbesar di alam semesta ini adalah matahari. Dan matahari itu jaraknya sekian juta tahun dari bumi, dan besarnya sekian juta kali dari bumi. Dan para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, 1900 sampai tahun 2000-an, dengan teknologi canggih. Ternyata mereka kaget dengan teknologi yang makin berkembang. Di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya, jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan semua ini miliaran Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Ilmuwan muslim dan kafir semua sepakat, bintang-bintang di bawah langit, dan tidak ada, mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Sudah mustahil, udah nggak mungkin. Saya pernah baca buku anak saya SD, kelas 2 SD, kebetulan ilmu pengetahuan alam. Ada judulnya itu Alam Semesta. Ada satu paragraf menggelitik saya sampai saya jadikan selalu bahan ceramah. Bunyinya begini, jarak secara ilmiah ya, sudah diteliti dengan para ilmuwan, jarak antara bumi dengan Pluto, satu matahari sama kita nih, ya, itu jaraknya dihitung 274 tahun kecepatan cahaya jaraknya. Saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya di Jakarta, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot masih bayi, bodoh, belum tahu apa-apa, umurnya 70 tahun, mati tengah jalan, belum sampai ke Pluto. 274 tahun. Manusia cuma bisa lihat, oh iya di sana ada ini. Nggak bisa dikirim ke sana orang, mustahil, satu matahari dengan kita. Sementara di alam semesta ini ada miliaran matahari, jaraknya sekian miliar tahun. Coba pelajarin itu, lihat, gitu kan. Kalau saya sarankan Bapak Ibu satu waktu umroh atau haji, Bapak Ibu, ibu-ibu juga boleh, gitu kan. Saya kalau bimbing umroh atau haji, itu seringkali saya ajak jemaah saya ke situ. Di Masjid Nabawi di Madinah, itu di bagian selatan. Kita biasanya orang Indonesia memang tinggalnya di bagian selatan ya. Bagian selatan timurnya Masjid Nabawi ada pameran Asmaul Husna. Boleh masuk semuanya. Itu kalau kita masuk sana dibuat ilustrasi-ilustrasi bagaimana besarnya bumi dengan dibandingkan matahari. Bagaimana besarnya ada bintang, ada bintang ya, seperti matahari, api semua. Itu jaraknya sekian miliar tahun dari matahari, bukan dari bumi lagi. Dan besarnya, saya sampai foto di HP saya ada cuplikannya, itu 11,700 triliun. Lebih besar daripada matahari. Itu ada di alam semesta semua ini. Susah ditangkap oleh akal manusia. Gitu kan? Luar biasanya. Baik, itu semua Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Perhatikan dari ayat, ada berapa lapis langit? Dalam surah Naba, yang sudah hafal surah Naba, amma yatasa'alun, Allah mengatakan sab'an, apa lanjutannya? Shidada, 7 langit yang kokoh, gitu kan. Kata Nabi Muhammad SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kita ini. Kita di mana ini, seperti debu di bangunan ini. Itu pun di dalamnya sudah ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada macam-macam hewan semua. Kecil. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit ketiga. Besarnya digabung antara langit kedua, langit ke-1 dan bumi. Tiga-tiganya dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit ketiga, kedua, ke-1, 3 lapis langit dan bumi empat-empatnya dibanding langit keempat seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 digabung 4 langit dengan 1 bumi, 5-limanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 langit dan 1 bumi dibanding langit ke-6 seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Allah selalu mengatakan, perhatikan, afala yang duru, ya. Tidakkah mereka melihat ke langit, ke bumi, tanda-tanda kebesaran kami? Luar biasa ini. Dan ternyata langit itu yang luas Bapak Ibu sekalian, dipenuhi dengan makhluk Allah namanya malaikat. Sedikit 1 menit saya jelaskan masalah ini. Malaikat ini ada namanya
ismul fard, nama individu seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ini cuma satu malaikat, nggak ada malaikat lain. Ada namanya ismul jins, nama kelompok. Seperti misalnya Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Itu nama kelompok. Di bawah Raqib ini ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Begini rasionalnya. Manusia sekarang ini, populasi manusia 7,3 miliar. Sekarang yang saya dapat data terakhir, 7,3 miliar jumlah manusia. Kalau kita orang beriman sama Allah, yakin ada Raqib dan Atid di pundak manusia, gitu kan? Kira-kira berapa jumlah Raqib dan Atid? Berapa itu kira-kira? 14,6 miliar. Itu baru malaikat Raqib Atid saja. Belum Munkar Nakir, belum yang Yubru. Jadi kalau ada orang mati nih, kena tsunami 1 juta orang mati, malaikat maut itu 1 juta yang datang mencabut ruh. Bukan satu malaikat cabut ruh semua, itu nama kelompok. Gitu kan? Seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang hadis Isra dan Mi'raj, hadis sahih? Waktu saya sedang dinaikkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat, demi Allah, yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat di langit itu ukuran 4 jari manusia, setiap 4 jari ada lagi, kecuali dipenuhi oleh malaikat yang sedang sujud dan ruku. Yang luas tadi itu penuh dengan malaikat, luar biasa ini, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Allah sebutkan dalam surah At-Tur, wal Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, tiap hari 70.000 malaikat tawaf pergi, gak akan pernah kembali lagi. Allah musnahin, diganti 70.000 dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Luar biasa gitu. Kata Nabi SAW lanjutin, di atas langit ke-7 ada namanya tempat Sidratil Muntaha. Kata Nabi SAW apa? Besarnya Sidratil Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dengan malaikat-malaikatnya tadi yang miliaran, dengan manusianya, dengan pohon-pohonnya, dengan semuanya. Lalu di atasnya Sidratul Muntaha, Allah ciptakan sebuah lautan. Kata Nabi SAW, Allah ciptakan lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit, dan bumi 9-9-nya. Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di mana kita ini Bapak Ibu sekalian? Di dalam lautan, dan luar biasa kecilnya gitu. Lalu kemudian di atas lautan itu Allah menciptakan singgasananya, namanya Arsy. Dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca, ada firman Allah, wa kana arsyu alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Apa kata Nabi SAW? Arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dibandingkan arsy-nya Allah nih, dan Allah di atasnya akbar. Jadi kalau ditanya kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Nggak bisa kita lihat memang. Belum bisa kita lihat. Ini penting. Baik, untuk lebih menguatkan itu saya ingin berikan dalil lain. Bapak Ibu kalau mengusir syaitan baca ayat apa? Hah? Ayat kursi, ayat ya. Ayat kursi yang terkenal. Apa itu ayat? Ayat artinya informasi. Kursi ini dalam bahasa Arab agak beda sedikit dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kursi kayak yang saya dudukin ya. Kalau dalam bahasa Arab kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau singgasana ada pijakan kaki untuk naik duduk, itu pijakan kaki namanya kursi. Pijakan, dan itu kan biasanya lebih kecil daripada singgasananya kan, karena cuma untuk pijakan kaki. Itu namanya kursi. Ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kaki Allah di singgasana. Perhatikan apa yang Bapak Ibu sering baca. Wasi'ah kursiyuhu, lanjut, as-samawati wal ard. Ini terjemahannya. Wasi'ah artinya telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi. Pijakan kakinya Allah saja. Jadi nggak bakal bisa dilihat. Pertanyaannya Ustaz, kira-kira kita nggak bakal lihat Allah selamanya? Jawabannya tidak. Kita akan lihat. Di dunia nggak lihat. Bukan cuma kita ya, nabi-nabi aja nggak ada yang lihat.
Nabi Muhammad SAW sendiri belum pernah lihat Allah. Waktu Mi'raj ke langit menerima perintah sholat, waktu balik dan setelah itu 3 tahun, ya, karena terjadi Isra Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah 2 tahun, tahun 2 Hijriah, Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 5 tahun setelah Isra Mi'raj, ada pertanyaan Aisyah pertama nikah dengan Nabi begini, ya Rasulullah, waktu anda Mi'raj ke langit tuh, menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Apa jawaban Nabi SAW? Allah itu cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Artinya ini bahasa Arab yang bermakna terang sekali. Yang saya lihat cuma cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tidak kelihatan. Nabi SAW pun tidak lihat. Nabi Musa AS sebelumnya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, mohon maaf saya lebih pikir untuk dilanjutin materi ya Pak. Ya, pertanyaannya nanti bisa kalau ada secara individu atau mungkin nanti malam juga kita bisa kumpulin gitu. Iya. Sampai mana tadi ini? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini pernah waktu mau dikasih kitab Taurat, Nabi Musa disuruh oleh Allah pergi ke gunung Tursina, wilayah Tursina di Mesir sekarang. Itu Tursina wilayah luas padang pasir, banyak gunung-gunung batunya. Nabi Musa alaihissalam disuruh cari gunung tertinggi di Tursina, kemudian naik di atas, nunggu selama 40 hari terima Taurat. Tiap hari turun di Jibril bawa 5 ayat, 1 surat, terus sampai lengkap. Al-Quran kan 23 tahun baru sempurna ya. Kalau Taurat 40 hari. Tiap hari Nabi Musa ini tidur pokoknya makan tidur di situ terus, gitu kan. Yang terjadi adalah Nabi Musa alaihissalam kagum-kagum dilihat pergantian siang malam, sebentar turun hujan, sebentar panas, burung yang berterbangan, hewan-hewan yang lari lereng gunung. Tapi yang paling membuat dia kagum adalah gunung-gunung batu. Kita bayangkan kalau kita di atas gunung kita lihat pemandangan yang indah, gunung-gunung banyak. Ini gunung batu ini bagaimana Allah ciptakan. Setelah hari ke-37, pas hari 37, kan ini 40 hari ya, Nabi Musa AS tiba-tiba terlintas dalam hati dia bertanya. Dia bilang apa? Kepada Jibril waktu datang, wahai Jibril sebentar, tanyakan kepada Allah, saya ingin melihat Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku izinkan aku lihat kamu. Allah SWT tidak ingin mengecewakan Nabi Musa AS dan ingin diajak bicara sesuai dengan akal manusianya. Kata Allah, lantarani. Dalam bahasa Arab ada 3 kosakata yang berarti tidak. La biasa artinya tidak. Ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Gitu kan? Allah mengatakan lantarani, kau tidak mampu melihatku ai Musa. Tapi Allah tidak mau kecewakan Musa. Allah mengatakan walakin anzur ilal jabal. Coba kamu lihat ke gunung-gunung yang kamu di sekitar kamu yang Musa kagumin nih, kokohnya, kuatnya luar biasa gitu kan. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kau akan bisa melihatku. Lalu kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Tuhannya Musa baru saja niat mau datang, ja'alahu dakka. Semua gunung batu itu ketakutan, hancur lebur, bertabrakan satu sama yang lain. Bayangkan kalau depan kita batu tabrakan hancur semua. Waktu Musa lihat, wa kharra Musa sa'iqa, kata Allah, Musa tiba-tiba pingsan. Waktu dia sadar, Nabi Musa sadar, falamma afaqa, kata Allah, qala inni tubtu ilaika. Ya Allah, saya tobat, saya enggak mau nanya-nanya lagi. Sudah selesai, saya beriman. Tapi yang kita saksikan dari sini memang belum mampu manusia melihatnya, dan kita akan lihat Allah pertama kali di mahsyar. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya bulan purnama lagi terang, gitu kan. Padahal seringkali kalau bulan purnama itu terjadi di pertengahan bulan kan. Tapi ini Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Itu nanti akan ada bulan purnama. Karena kata Nabi SAW begitu. Masih cahaya, tapi semua orang sudah tahu kalau itu Tuhannya. Dan kita akan lihat hakikatnya Allah secara fisik di surga. Dan ini hanya ahli surga yang lihat. Kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masuk neraka dulu, punya dosa dibersihin nih. Sudah bersih dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah tidak ada di neraka itu, tidak ada lagi orang beriman. Tinggal munafik atau kafir, kekal di neraka, naudzubillah. Semua sudah masuk surga. Maka Allah SWT mengumpulkan mereka sambil bertanya kepada penghuni surga. Belum lihat nih, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Maka mereka semua ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami dalam surga. Karena Bapak Ibu perlu tahu ya,
Nanti kita insya Allah di surga, kita akan lihat penghuni neraka itu. Bisa lihat. Supaya orang surga terus bersyukur tidak masuk di situ. Penghuni neraka bisa lihat surga. Supaya mereka menyesal terus kenapa nggak masuk di sana. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Setelah Engkau selamatkan kami dari surga, neraka masuk ke dalam surga. Lalu ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dikatakan Allah berfirman, aku akan angkat murkahku dari kalian, berbuat semau kalian. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan kita. Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Maka seluruh penghuni surga melihat pertama kali wajah Allah, dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahmu yang mulia. Maka kalau kita baca buku tentang surga, pasti ulama sepakat meletakkan di situ nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat nanti. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Kita tutup Bapak Ibu sekalian ceramah kita dengan pertanyaan. Lalu bagaimana caranya saya berhubungan dengan Allah? Tanamkan atau buat di benak kita sepintas tulisan lingkaran Allah, namanya Allah. Allah ini Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Dia. Panjang lebar sudah saya jelaskan tadi. Yang menyembah selain Allah namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, pakai jimat, minta ke kuburan dan segalanya, itu namanya syirik. Allah nggak mau itu. Kita harus murni berhubungan dengannya. Dan caranya cuma satu. Di bawah namanya Allah, lingkarin lagi. Ini satu-satunya cara, ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, bakti orang tua, semua rangkaian ibadah. Ini adalah cara untuk berhubungan dengan Allah. Siapa yang ajar Bapak Ibu di sini? Kau kalau sholat itu harus ada masuk waktu, kemudian harus uduk dulu, kemudian tutup aurat, hadap kiblat, caranya begini takbir, baca iftitah dulu, baca Al-Fatihah, terus kalau keluar angin batal. Dari mana kita tahu semua itu? Allah SWT turunkan dari langit kitab Al-Quran kalau kita, lalu ditunjuk satu orang manusia jadi rasul, nih ikutin dia. Memang begitu caranya. Makanya kita jadi tahu mana makanan boleh, mana tidak boleh, mana minuman boleh, mana tidak boleh, halal haram. Dan ingat, Allah menurunkan hukum itu dengan sangat adil. Jangan pernah nikmatin yang haram, karena kalau Allah haramkan sesuatu, Allah ganti dengan halal yang banyak. Misal, Allah haramkan babi, ya boleh makan babi ya. Lalu dikasih gambarnya, babi itu seperti ini. Karena kadang-kadang ada orang tanya, Allah haramkan babi ngapain? Kenapa Allah ciptakan? Gitu kan? Ya kalau tidak diciptakan, cuma diharamkan, manusia nanti protes lagi. Ya Allah, babi kok haramkan tapi kami nggak tahu mukanya. Gitu. Ini babi ya, mukanya begini, jangan makan, haram. Tapi Allah ganti. Yang boleh apa? Kambing, ayam, semua hewan air, sapi, kuda, halal, silakan. Yang penting tidak bertaring. Dan bukan bangkai, makanan darat, silakan. Gitu kan? Ada gantinya. Allah haramkan khamar, minuman keras. Apa yang dihalalkan? Ya, susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, boleh nikah. Zina sama nikah bedanya 5 menit. Maksudnya apa? Kalimat akadnya. Coba kalau orang berzina, kebutuhan biologis, Allah mencipta kita sudah kasih. Laki-laki dan perempuan itu normal. Butuh ngobrol, butuh nyentuh, butuh cium, butuh meletakkan kemaluan. Itu fitrah Allah ciptakan, gak bisa enggak. Tapi Allah ajarin caranya. Kalau ada orang melanggar, berzina, Allah katakan zina nggak boleh, yang tidak akad nikah. Begitu hamil perempuannya, apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Ingat ya, kalau anak zina dalam Islam tidak ada penisbatan kepada pemilik sperma, bukan ayahnya itu. Tidak ada hak waris di antara mereka. Anda baca semua mazhab sama dalam Islam. Ini sudah disepakati. Tapi kalau dia menikah, cuma akad nikah. Walinya perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana. Si laki-laki mengatakan, iya saya terima, biar gugup sah. Nah karena kalau Indonesia gugup sedikit disuruh ulangin, nggak ada. Bagaimana kalau dia memang dasarnya orangnya gugup, nggak bisa. Dan ingat, kalimat yang penting dalam akad nikah begini, saya nikahkan kamu sama anak saya fulana bin fulan, binti fulana. Laki-laki, begitu saja ya. Kemudian dia bilang, saya terima nikahnya, sah sudah. Masalah diucapkan dengan mas kawin ini itu sunnah, pelengkap. Wajibnya saya terima, selesai. Kalau dia bilang saya terima nikahnya si fulan dengan mas kawin itu pelengkapnya, sah.
Bayangkan cuma kalimat itu kurang dari 5 menit. Semua dunia tahu kalau dia masuk malam pertama pasti hubungan biologis enggak. Kalau hamil, istrinya dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa zina? Gitu kan? Boleh kok. Dan ingat, setelah menikah, ya, kalau kita berzina itu dapat dosa setiap kali lakukan. Kalau setelah menikah, setiap berbuat biologis, cumbuan sama pasangan, pahalanya ada. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan. Ya. Kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Dosa besar nggak? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan kalian di yang halal, dapat pahala besar sesuai dengan kadar dosanya zina. Makanya kata ulama apa? Kalau orang pacaran haram, gitu kan? Sebelum nikah sama syaitan dihiasi pasangannya itu, walaupun tidak sikat gigi mau dicium. Tapi kalau sudah jadi pasangan dibuat bosan, karena itu ibadah, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau puasa, ya, buka puasa, habis makan kurma dan minum air, kemudian dia sholat maghrib, habis itu pulang, langsung berhubungan biologis sama istrinya, karena dianggap itu ibadah yang paling besar pahalanya. Kayaknya siap dipraktekin nanti ya. Nah, emang begitu ilmunya, gitu kan? Emang begitu ilmunya. Makanya syaitan menghiasi itu. Bapak Ibu sekalian, ibadah ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, takziah, ziarah kubur segala, ada syaratnya. Agar diterima ya, syaratnya satu, mengikuti panduan tuntunan dari Allah. Itu ada bukunya, Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah yang tidak diikuti dengan tuntunan. Tak boleh, nggak diterima. Harus waktu sholat maghrib harus masuk maghrib dulu baru bisa. Jumlahnya tiga. Kalau ada orang bilang saya mau sholat maghrib tapi jam 5 sore, nggak diterima. Ada orang sholat maghrib 3, saya mau 5 rakaat, nggak diterima. Harus ikuti panduan. Makanya siapapun ustadz, kiai, habib atau yang siapapun menjelaskan kepada anda di depan ada sebuah hukum, jangan ragu tanya, ustadz, kiai, habib, ada dalilnya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadis Nabi nggak yang tuntun? Kalau ada kerjain, kalau nggak ada tinggalin. Karena harus seperti itu. Gini teman-teman kan kerja di perusahaan nih. Kalau perusahaan anda ini, saya kasih contoh rasional supaya mudah difahamin. Kalau perusahaan anda ini memberikan peraturan hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam, masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai melanggar, datang hari Senin pakai baju hitam yang untuk Rabu. Rapi iya, tapi melanggar peraturan. Datang jam 9 pagi, keluar jam 2 siang. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Diberhentikan. Itu baru peraturan manusia yang tidak dipatuhi. Bagaimana peraturannya Allah? Maka jangan sia-siakan ibadah kalau nggak punya panduan.